menjelaskan bahwa kejadian ini sebenarnya tidak perlu terjadi sebetulnya. Ya, tapi tadi dibuka sidangnya mulai jam 10 lebih 30 menit sampai jam 11 sudah dibuka. Kemudian Ketua Majelis Hakim di awal itu menjelaskan kepada terdakwa, penasihat hukum maupun kepada Pak Jaksa. Intinya bahwa salah satu hakim anggota itu kan lagi berhalangan hadir, sehingga diganti oleh hakim yang lain, dan itu pakai penetapan ya, untuk sementara saja selama hakim anggota satu itu melaksanakan dinasnya selesai. Nah, kemudian setelah itu akhirnya kan agenda saksi. Tadi saksi dihadirkan sama Pak Jaksa 3 orang, termasuk salah satunya adalah saksi Pak Hotman Paris sebagai saksi pelapor. Setelah dicek satu-satu identitasnya, kemudian sudah dilakukan penyumpahan atau janji itu, kemudian pelapor ini kan diperiksa yang pertama kali. Ya, setelah diperiksa identitasnya, kemudian sudah sumpah, kemudian Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa persidangan itu dinyatakan tertutup untuk umum khusus untuk Pak Hotman Paris, ya, karena sudah dipelajari oleh Majelis Hakim dalam musyawarahnya itu bahwa isi berita acara itu mengandung sesuatu hal-hal yang tabu untuk didengar dan juga tabu untuk dilihat apabila di persidangan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, mulai dari situlah, ya, dari situlah terdakwa penasihat hukumnya melakukan hal-hal yang tidak perlu terjadi di persidangan. Ya, sebetulnya kalau memang keberatan kan ada ruangnya, ya, ada ruangnya. Nanti bisa juga mau dilakukan pembelaannya, gitu, ya. Ya, salah satu hal itu kan harusnya perintah hakim itu diikuti, ya, seperti itu. Jadi yang terjadi seperti itu, sehingga sempat diskors kurang lebih 1 jam dan mau dibuka kembali. Ternyata tetap aja ribut, tetap aja ada hal yang tidak diinginkan. Sebetulnya nggak perlu terjadi hal itu, ya. Apalagi kan terdakwa ini kan ya lawyer lah, pengacara, ya. Kemudian di persidangan seperti itu, ya sebetulnya kalau ya nggak perlu terjadi lah. Tapi apa boleh buat seperti ini? Akhirnya karena Majelis Hakim merasa tidak kondusif pemeriksaan dilakukan hari ini, maka ditunda selama 2 minggu. Alasannya ya 2 minggu salah satu hakim ketua ini ada dinas, ada kepentingan dinasnya, sehingga ditunda 2 minggu. Tetap agenda pemeriksaan saksi. Nanti jaksa akan menghadirkan siapa saja, saksi kita juga belum tahu. Tapi rencana sepertinya juga 3 orang ini ya saksi. Seperti itu. Pak, itu tadi kan setelah sempat ditunda terus mulai lagi dan ada hal-hal yang tidak diinginkan yang kedua kalinya, itu apa, Pak? Itu diskors. Jadi diskors karena memang sudah nggak kondusif, jadi sudah ribut di dalam, sudah ribut yang seperti itulah. Ada yang naik meja juga, ya kan, seperti itu. Ada sanksi nggak sih, Pak, kalau kayak gitu, Pak? Ya? Ada sanksi atau ada gimana, Pak, langkah kedepannya, Pak, untuk kalian dengan melihat aksi kayak gitu, Pak? Ya sebetulnya tergantung dari Pak Jaksa apapun pihak kepolisian, ya. Tapi ya kami sendiri tidak bisa menjudge seperti itu, ya. Nah, nanti akan dilihat perkembangan lebih lanjut lah. Apakah tadi dinilai suatu pelanggaran contempt of court atau tidak, ya saya juga tidak bisa menjelaskan itu pelanggaran contempt of court, ya. Misalnya apakah terjadi lagi Pak aksi keributan lagi dari persidangan juga, apakah dipindahkan ke mana persidangan itu? Saya juga belum tahu, ya. Sepertinya ya tidak mungkin dipindahkan, tetap di sini, ya. Cuman mungkin tadi keamanan juga tidak mencukupi, sehingga tadi juga minta bantuan dari Polres juga sudah datang. Akhirnya tetap aja ribut, tetap seperti tadi yang di video-video itu, ya. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan. Jadi tidak ada penganiayaan atau apa, tidak ada? Tidak ada. Cuman ya gebrak-gebrak meja, menunjuk hakim, seperti itu. Pak, sidangnya itu dalam kasus apa, dengan terdakwa siapa dan pelapornya siapa, Pak? Kalau dakwaannya sendiri kan itu undang-undang ITE, ya. ITE jadi pasal 27, junto 45, junto pasal 55 dan 64. Itu penghinaan lewat ITE, ya. Kemudian dan ya, ini dakwaannya kumulatif, jadi harus dua ini harus terbukti. Yang satu pasal 311 atau 310 untuk fitnah atau penghinaan, ya, seperti itu. Terdakwa siapa dan Terdakwanya pelapornya? tadi ada 2, jadi Pak Rasman dengan Ibu Iklim. Pelapornya siapa? Pelapornya sebenarnya Pak Hotman Paris. Hari ini agenda sidangnya Hari apa? ini sidang yang kelima, agenda proses pemeriksaan saksi. Jadi sidang pertama dakwaan, yang kedua eksepsi sudah, tanggapan Pak Jaksa, kemudian sudah putusan selah. Pak Hotman tadi jadi saksi, Pak? Iya, tadi sudah diperiksa saksi, sudah mau dimulai, karena begitu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dengan alasan di dalam hal berita itu mengandung hal-hal yang sifatnya susila, ya. Majelis Hakim
memutuskan setelah bermusyawarah menyatakan khusus untuk Hotman Paris itu dinyatakan tertutup untuk umum. Seperti itu. Pak, mungkin untuk sidang kasus serupa selanjutnya Pak dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, imbauan atau peringatannya kepada terdakwa dan pelapor apa Pak? Supaya tidak kejadian lagi. Ya seharusnya bisa memahami lah, memahami semua kan juga ada kepentingannya. Pak Jaksa punya kepentingan, kemudian Pak Rasman sebagai terdakwa juga punya kepentingan, pengadilan apalagi. Setidak-tidaknya kami mencoba bisa untuk menjaga marwah persidangan aja, menjaga marwah pengadilan. Ya, semua sudah tahu-tahu, sudah mengetahui tentang hukum, bagaimana apa yang terjadi di persidangan. Karena persidangan kan pimpinannya Ketua Majelis Hakim. Jadi apa yang tunduk yang harus diperintah itulah yang dilaksanakan. Seperti itu. Pada persidangan sebelumnya tidak ada kericuan. Sebelumnya aman-aman aja, masih kondusif. Dan terbuka ya Pak? Ya? Dan terbuka ya? Terbuka. Memang konteksnya ini kan persidangan terbuka untuk umum, tapi karena ada ada hal-hal yang bersifat susila di dalam berkas pemeriksaan dari penyidik ini, maka Majelis Hakim memutuskan untuk persidangan khusus untuk Pak Hotman Paris tertutup untuk umum.